Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Oke, saya lihat di sini pada semangat ya pembelajaran kedua kita pada hari ini. Kalian pagi tadi belajar apa? Fisika. Wah, fisika berat juga ya. Di sini kita lanjut matematika. Oke, anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Rahayu, boleh pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, tolong anak-anak berdiri terlebih dahulu. Lihat dulu bajunya apakah sudah rapi. Oke, bagus. Masih rapi ya, masih semangat. Selanjutnya coba lihat di bawahnya dulu apakah ada sampah. Singkirin terlebih dahulu, nanti dibuang. Oke. Sudah, kembali duduk lagi. Baik. Saya lihat di sini kursinya penuh semua. Hari ini hadir semua ya? Hadir semua Bapak. Oke, bagus. Semangat kalian luar biasa sekali. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar penyajian data dalam statistika. Coba anak-anak sebutkan apa saja bentuk-bentuk penyajian data dalam statistika yang sudah kalian ketahui. diagram Apalagi? Iya. Selanjutnya Bapak ada data nih. Lihat ada datanya, ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Coba anak-anak tentukan mediannya berapa? Wah, berarti masih ingat ya di pertemuan kedua kita belajar median. Kalau dalam statistika, nilai yang paling kecil itu disebut apa? Nah, kalau nilai yang paling besar? Maksimum. Q1 itu mau bagi data menjadi berapa bagian? Iya, 4 bagian. Di bagian? Pertama. Bagian awal. Oh iya. So, kalau ketiga berapa anak-anak? 3/4. Sebelum kita lebih jauh lagi, Bapak ada kuis nih. Nah, kalian bisa siapkan HP kalian terlebih dahulu. Ayo, Ale. Nah, sembari menunggu Ale, Bapak ada kasih tahu nih sedikit. Di PPT ini, di kuis ini, datanya itu cuma 1. Yaitu 3, 5, 7, 8, 10, 12, dan 15. Data ini akan sama untuk setiap pertanyaan yang ada di soalnya nanti. Nah, Ale sudah masuk? Sudah. Oke, kita mulai aja ya. Berapa minimumnya? Ayo, dari data tersebut berapa minimumnya? Wih, benar semua. Lanjut, maksimumnya berapa? Wah, benar semua. Berarti kalian memahami sekali ya materi-materi sebelumnya. Berapa Q1-nya? Waduh, ada yang kegocek 1. Soal terakhir. Wih, benar semua. Kita lihat siapa yang menang. Oh, tim ketiga. Kelompok. Wih, kelompok 1 memimpin lagi. Tadi cukup sengit ya. Di mana kelompok 3 tadi di urutan pertama. Dan Bapak lihat jawaban kalian itu benar semua kecuali 1 orang tadi. Kenapa, Resa? Oh iya, kepencet. Tapi tahu kan jawabannya yang benar? Apa, Resa? Kuartil bawahnya. Wah, bisa ya. Berarti sebenarnya benar semua. Kita lanjut ke PPT tadi. Di sini Bapak ada data. Mana data yang bervariasi? Data B, Pak. Kenapa data B bervariasi? Karena nilainya berbeda-beda. Nah, gimana kalau datanya sebanyak ini? Pusing ya, Pak. Bingung, terlalu banyak. Itu juga yang Bapak rasakan. Fungsi kita belajar pada hari ini adalah untuk ini, untuk kita bisa tahu data mana yang bervariasi. Tolong satu orang bacakan tujuan pembelajaran. Loki boleh? Ini semuanya ya Pak? Ya, semuanya. Baik teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama peserta didik menentukan nilai umum. Q1 median, Q3 dan maksimum data tingkat generasi SDN dan Q4 klinik pada eksplorasi LKPD dalam bentuk diagram box and system secara A. 2. Peserta didik mampu menyimpulkan
perbandingan dua jangan main HP generasi SDN Negeri 4 dan SDN Negeri 5 Menteng di Kalimantan Tengah secara tepat. Oke, terima kasih. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menyusun apa? Menyusun blok. Oke, dan yang kedua adalah Membandingkan tingkat literasi dan juga pembelajaran kali ini akan dalam bentuk kelompok. Di sini sudah dalam kelompok masing-masing duduknya. Sudah, Bapak. Nah, artinya kalian sudah membaca WA dari saya ya. Kalian tinggal menghadap ke temannya masing-masing, lingkar. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Oke. Waktu kalian mengerjakan LKPD adalah 30 menit. Tolong baca dulu petunjuk pengerjaan yang ada di LKPD. Jika ada kesulitan bisa tanyakan ke Bapak. Oke, kelompok 1. Lagi nulis nama dulu, Pak. Oh, iya. Di kegiatan 1 gimana kalian cara kalian menyelesaikannya? Kegiatan 1 ini kan ada data, Iya. ada energi 4 Menteng. Nah, sesuai dengan langkah pertama, di sini kami diminta mengurutkan, Bapak. Datanya sudah kami urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Gimana cara kalian mengurutkan datanya? Kami lihat dulu, Bapak, 47 contohnya 47 ini ada berapa ya di data ini? Ternyata ada 3, terus 50 ada berapa? Ternyata ada 8 dan seterusnya, Bapak, sampai ke 90 data terbesarnya. Gimana cara kalian biar nggak ketulis 2 kali di sini? Dicoret. Oh iya, bagus. Jadi Oke. untuk banyaknya nilai data itu N-nya 30. Oh iya. Dan seterusnya untuk minimum, Oke. median, dan maksimum. Lanjutkan. Baik, Bapak. Untuk kelompok 2, apakah ada kesulitan? Ada Bapak, kami kesulitan dalam menggambar box. Tapi kalian sudah menyelesaikan yang ini? Yang dia? Langkah 1, 2, 3, Oh, sudah kalian selesaikan. Berapa jumlah datanya? 30, Oh, 30. Minimumnya berapa? 47. Oke, berarti kalian di sini ya. Pasti kalian bingung cara untuk bikin gambar di ini ya, yang kedua ini ya. Iya, Bapak. Coba kalian ikutin aja seperti gambar yang ini. Bisa? Bisa, Pak. Terima kasih, Bapak. Kelompok 3, kenapa? Bingung di mana? Untuk mediannya, Pak, kami bingung caranya mau. Oh, untuk mediannya ya. Nah, ingat lagi pertemuan sebelumnya cara mencari median itu seperti apa? Median sama dengan apa? Ayo ingat-ingat. Q2. Oh, Q2. Nah, berarti bisa menggunakan Q2 biar mudah. Oh, bisa pakai Q2. Oh, ya. Oh, oke. Oke, untuk kegiatan selanjutnya bisa? Berarti ini juga bisa pakai Q2 ya, Pak? Oh iya, bisa. Oke. Nah, selanjutnya digambar ya. Oh, iya. Oke, makasih, Pak. Waktu kalian mengerjakan sisa 5 menit. Nah, cepat diselesaikan. Ayo. Sebelumnya, kalau sudah selesai, tolong jawabannya dipoto dikirim ke grup WhatsApp kelas kita. Iya, Pak. Ayo, Bapak cek nih. Oke. Nah, siapa yang mau maju nih? Kelompok siapa yang mau maju? Dua, Bapak. Wah. Sepertinya kelompok 1 nih gak mau maju. Jadi Bapak pilih kelompok 1 aja. Soalnya mereka gak mau maju. Ayo maju kelompok 1. Gak apa-apa di pertemuan selanjutnya ya Reza. Oke. Anak-anak bisa perhatikan ke depan terlebih dahulu. Lihat ke depan, hadap ke depan, yang duduk. Ayo. Ale, cepat hadap ke depan. Kursinya dong diputar. Mau Bapak putar? Ayo, hadap ke depan. Baik, silakan untuk kelompok 1 presentasi. Dari perkenalan nama terlebih dahulu ya. Ya. Selanjutnya nanti masing-masing anggota kelompok mempresentasikan secara bergiliran. Ya. Oke, bisa dimulai? Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang telah kami kerjakan secara bersama-sama.
Baik, kita langsung saja masuk ke kegiatan yang pertama. Di sini kita diminta untuk memperhatikan data hasil kompetensi numerasi berikut. Kemudian buatlah diagram box and whisker. Di dalam tabel ada beberapa data yang masih belum diurutkan. Nah, sesuai dengan visi LKPD, di mana kita diminta untuk mengurutkan data. Cara kami untuk mengurutkan datanya itu melihat, contohnya 47 itu ada berapa? Di sini ada 3, ada lagi yang lain. Terus 50 dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Terus 53 ada 2 dan selanjutnya. Terus kami jumlahkan keseluruhan dari yang pertama hingga akhir itu mendapatkan banyaknya data atau N sama dengan 30. Dan untuk langkah kedua, untuk mencari minimum, Jadi untuk waktu kedua ini seperti mencari nilai minimumnya. Dimana kita bisa lihat kalau satu di atas. Ya. Kan ya anak-anak. Nah, di sini gimana nilai minimum itu daripada angka 47. Jadi ke bawah nilai angka 47 itu dari nilai satu itu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 dengan dibagi 4 hasilnya menjadi 7,75. Ini berat kami bukan bilang bulat, maka dibulatkan ke atas jadinya 8. Mana kita bisa lihat dari ini, dari data yang sudah kita urutkan itu nilai satunya berada di data ke-8 yaitu 50. Kemudian untuk mencari mediannya kita lakukan hal yang sama. Di sini 2 dikali 30 ditambah 1 dibalikan dengan 4. Hasilnya yaitu 15,5. Seperti tadi, karena ini bukan bilangan bulat, kita bulatkan ke atas, maka hasilnya yaitu 16. Di mana nilai mediannya yaitu terdapat pada data ke-16 yaitu nilainya 57. Apakah dari kelompok yang lain ada cara yang berbeda? Kelompok 2 beda. Oh, coba tampilkan jawaban kelompok 2. Silakan Al untuk menjelaskan. Nah, di sini kami menghitung Q1-nya itu langsung aja 1/4 dikali dengan banyak data, yaitu 30. Nah, dapatlah hasilnya itu 7,5. Setelah itu kami bulatkan menjadi 8. Berarti urutan data yang ke-8 itu adalah 50. Kemudian yang di mediannya, di urutan ke-15 itu adalah 57. Nah, habis itu dapatlah kami Q3-nya itu menggunakan rumus 3 kali 4 dikali dengan banyak datanya. Dapatlah hasilnya itu 22,5, kami bulatkan menjadi 23. Nah, urutan data ke-23 itu adalah 63. Benar, kalau lihat jawaban kelompok 2 dan kelompok 1 apakah sama? Coba cek kelompok 1, sama nggak? Nah, berarti ayo pakai cara yang dari internet ya? Iya Bapak, kami pakai cara internet. Kenapa kami pakainya 1/4 dikali N+1? Karena supaya lebih mudah, tidak langsung ada pembulatan misalnya. Biasanya langsung hasilnya itu bilangan bulat gitu Bapak. Iya. Saya mengapresiasi untuk kelompok 1 karena mereka tidak hanya mendapatkan cara dari saya, tapi mereka juga mengeksplorasi sendiri, bagus. Begitu juga untuk yang lain, kalian bisa mengeksplorasi sendiri bagaimana cara kalian untuk menjawab soal-soal yang akan Bapak kasih, tugas-tugas yang Bapak kasih, seperti itu. Oke, lanjut. Jangan main HP ya. Kamu sudah ke depan. Jadi sini saya dulu pada soalnya yaitu menggunakan satu ukuran 1,5 dari tempat yang tadi. Jadi kesalahannya dari kita tadi kelas 1,5 itu ukuran 1,5. Terus bagus. Apakah ada jawaban yang berbeda? Untuk langkah sama aja ya. Nah, tadi Bapak ada nanya kelompok 2, sekarang Bapak nanya kelompok 3. Gimana cara kalian mencari pencilanya bagaimana? Coba bisa jelaskan? Dina? Ya. Baik, izin Bapak. Tadi kan dari data yang sebelumnya itu kan sudah diperoleh nilai 1 sampai nilai 3-nya. Kemudian untuk mencari pencilan itu dimana bawahnya sama dengan satu tadi 50 kita 1,5. Kan udah tadi indeks wakilnya tadi kan diperoleh
diproses dari proses sebesar 13. Iya. 13. Habis itu kita operasikan untuk mencari batas bawah dan batas atasnya. Jadi kalau Ayo. 25 batas bawah dan batas atasnya 25 dan ternyata apakah ada data di luar batas, ternyata ada di mana data di luar 83, 87 dan 90. Seperti itu. Oke. Lanjut. Rizky aman? Rizky sakit ya? Oh. Udah minum obat Rizky? Ini masuk ke kegiatan Masih kegiatan 1. kegiatan 1 yang SDN 5 MW di mana ada beberapa ini di adalah sosial apa itu kalau benar di masuk ke atau sebetulnya nilai pertama dulu ini kita tahu nilai terkecil dari data yaitu 43 itu apa susahnya sama tadi itu satu perempuan dibandingkan banyaknya data menghasilkan 3,5 cicilan. Oke. Bisa satu orang lagi yang menjelaskan terakhir? Masih kuat Rizky? Oh, oke. Bisa dijelaskan? Jadi kita pada kandidat yaitu bentuk batasnya, di mana apakah ada kecilan kita cari dulu batas bawahnya, yaitu di 1 dikurang 5 dan dikali dari bagi di mana 50 dikurang 30 yaitu 20 itu batas bawahnya. Kemudian untuk batas atasnya waktu intinya kita bisa 1,5 dikali dari bagi di mana 70 tambah 30 sama dengan 100. Apakah ada data luar batas? Jawabannya adalah tidak ada batas yang tidak ada di kosong. Baik, itu presentasi kelompok 2. Apakah ada jawaban yang berbeda di kelompok lain? Oh, kelompok 3, silahkan. Yang kami bedanya kami satu PU yang satunya dibanding satu bedanya dibanding tiga. Oh. Agak beda dikit punya kami. Oh, di mediannya aja yang beda. Nah, berarti mediannya yang kalian 60. Ini kelompok sebelumnya tadi 57 ya? Ya. Iya. Nah, di sini kan kenapa seperti itu? Ingat di pertemuan sebelumnya kita di pertemuan yang keempat kemarin, jika data itu data genap, maka mediannya itu di antara keduanya. Di antara keduanya. Nah, kalau datanya ganjil baru dia tepat. Jadi jawaban kalian itu benar semua, tidak ada yang salah. Silahkan tutup untuk kelompok 1. Baik teman-teman, itu saja yang bisa kami paparkan kepada kita semua pada saat ini. Terima kasih untuk kelompok 2 dan 3 atas bantuannya pada sini juga. Jadi kelompok lainnya mohon maaf dan terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk. Iya. Baik anak-anak, hadap ke depan semuanya. Tadi kan kita sudah belajar kan tentang box and whisker. Menurut anak-anak, fungsi box and whisker itu apa? Kalau datanya sedikit tadi kan sama masih mudah kita menggunakan. Tapi kalau datanya banyak, kita tidak bisa melihat antara negara data satu dan data dua itu beda secara sampai kita perlu mengambil box and whisker tadi. Supaya lebih bisa melihat mudah dalam melihat penyebaran datanya. Kurang lebih yang disebutkan Rahayu tadi itu seperti ini. Fungsi box and whisker adalah untuk memudahkan kita membandingkan kedua data. Selanjutnya, urutan tadi cara membuat box and whisker apa aja? Dari yang pertama, coba. Oke, yang kedua. Ya, terus yang ketiga. Yang keempat. Nah, inilah tahapan untuk membuat box and whisker. Anak-anak bisa tulis kesimpulannya ini di kertas catatan kalian masing-masing. Sudah semuanya menulis ya? Oke. Terakhir nih ada kuis individu. Kuisnya diselesaikan di rumah. Tapi kalian boleh foto saja untuk barcode-nya. Untuk materi kita selanjutnya itu adalah diagram kaca. Anak-anak boleh belajar itu di buku LKC masing-masing. Kan ada bukunya kan? Bisa pelajari nanti ke depan dan juga ingat tugasnya ini tolong dikumpulkan.
Tadi kan untuk nilai pokok ini untuk nilai individu. Tadi kita sudah memulai ya dengan doa, maka kita akan mengakhirinya dengan doa juga. Tolong Rahayu pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pelajaran, berdoa kepada agama masing-masing, dapat dimulai berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran Bapak. Saya Bapak harap kalian harus tetap semangat dalam belajar. Iya. Terima kasih ya, silakan anak-anak istirahat. Waktu itu.